bakal ada megatrust, Indonesia bakalan kena dan lain sebagainya gitu. Karena dia itu berdasarkan info tawan, maka kemudian presisinya juga tinggi. Apakah pemerintah saat ini sudah punya SOP yang pasti dan sudah disosialisasikan kepada kita semua Itu masyarakat? mengumumkan atau memberitahukan setelah terjadian. Kita sudah deteksi itu akan terjadi. Lah kenapa setelah kejadian itu kan? Iya, Bang. Halo Sobat Apps, balik lagi di episode ke-7 di Ekonomi Pembangunan Podcast. Yeay. Hari ini kita ada kedatangan tamu spesial. Beliau merupakan seorang dosen di Ekonomi Pembangunan yang saat ini juga merupakan direktur dari LP2 LP3S ya Pak? Gimana bacanya Pak? LP3S. Oh benar, LP3S. Beliau adalah Pak Fahmi Wibawa. Boleh tepuk tangan untuk Pak Fahmi Wibawa. Jadi beliau ini, saya dulu diajar Pak Fahmi itu waktu zamannya masih COVID. Jadi waktu itu tuh zamannya mungkin masih hybrid sih, Bapak kalau masih ingat ya mungkin. Jadi ada yang masih di luar kota, akhirnya nunggu Idul Fitri dulu apa ya, baru akhirnya semuanya kita mulai offline gitu. Jadi masa peralihan dulu. Saya ngalami sama Bapak tuh berapa matkul ya dulu, ekonomi regional, sama ekonomi apalagi ya, satu lagi ya. Saya lupa. Internasional, kan Bapak terlalu banyak mata kuliah yang diajar ya Pak. Kayaknya yang telat ngasih tugas itu ya. Jadi ya gitu. Jadi Ya, saya ingat betul ngerjain soalnya di kertas terus kita scan dan ya itulah hiruk pikuk waktu jadi mahasiswa dan sekarang masih mahasiswa sih sebenarnya. Oke, jadi pada hari ini kita bakalan membahas tentang megatrust. Tapi sebelum itu kita pengen kenal juga sama Pak Fahmi lebih lanjut lagi. Barangkali teman-teman di sini kan belum kenal Pak Fahmi, jadi boleh Bapak silakan perkenalkan diri. Aduh, kalau mengenalkan diri di lingkungan seperti ini bagaimana ya? Apakah mengenalkan lengkapnya? Saya kira teman-teman baik yang di sini maupun yang mengikuti terus ya mengenai podcast ini di FIB ini lumayan sudah lama lah ya. Saya ngajar itu sejak awal FIB UIN ini berdiri ya tahun 2000-an. Wow. Jadi mungkin 2000 kalian pada belum lahir ya? Iya, saya lahir aja 2002. Nah jadi lumayan lama. Lalu saya tinggal nggak jauh dari sini. Jadi artinya kalau ngajar atau habis di sela-sela habis ngajar itu bisa pulang dulu atau ngebut. Oh iya. Lalu mata kuliahnya beragam ya. Awal-awal dulu kalau EP ini kan ilmu dasarnya ekonomi. Jadi artinya manakala dulu awal-awal pengajarnya belum lengkap ya saya ngajar di akuntansi, ngajar di manajemen ya, ngajar di waktu itu ada kelas internasional ya. Tapi semakin kesini semakin Bapak Ibu dosen banyak yang lengkap ya pelajarannya. Jadi saya lebih kembali ke kitahnya ya, kembali ke inti ya, sehingga lebih banyak mengajar ke pembangunan ya regional, kelembagaan ya, gitu kira-kira. Jadi kalau background mengajar ya, kalau background pendidikan saya S1 sudah ya tahun 2000 aja kalian belum lahir ya, apalagi sebelum itu. Iya. Saya mahasiswa 25 tahun yang lalu lah kira-kira ya. Jadi S1 saya di UGM, S2 di Maastricht School of Management di Belanda. Wih. S3 di Catholic University of Leuven, tapi nggak selesai ya. Jadi ada tanda kutip kecelakaan di tengah jalan ya, orang tua meninggal, adik menikah, waktu pulang ke sini balik lagi ke sana ternyata rada banyak hambatan lah. Singkat cerita nggak selesai S3-nya. Tapi lalu saya aktif di banyak kegiatan, ya, akhirnya tidak selesai. Selain ngajar juga di lembaga riset tadi LP3S, kemudian konsultan di lembaga internasional UNDP, World Bank, lalu kemitraan, kemudian ke pemerintah juga ke Bappenas, Kemendagri, lalu perindustrian ya gitulah keliling-keliling. Sebenarnya kadang-kadang teman-teman
sempat nggak serius ngajar gitu ya, kok banyak di luarnya kegiatannya. Tapi mungkin yang pernah ngambil mata kuliah saya merasa lebih dinamis. Jadi yang di kelas itu tidak hanya bicara konsep dan teori, tapi lebih ke prakteknya. Karena bagi saya perkuliahan itu bukan kawah canda trimuka ya. Perkuliahan itu bukan terlepas dari masyarakat. Justru di perkuliahan itu menjadi bagian dari mengambil pelajaran dan mencari solusi masalah di masyarakat. Jadi pengalaman saya di beberapa tempat tuh menjadi pengkayaan ya anak-anak mahasiswa, adik-adik yang lagi kuliah untuk selalu mengkaitkan apa yang menjadi masalah itu dari konsep dan teorinya. Gitu kira-kira. Nanti kepanjangan perkenalan nggak jadi ngobrol kita. Lebih kenal lagi. Berarti LP3S itu lembaga apa tuh Pak kepanjangannya? Lembaga Penerangan dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial. Lembaga Pendidikan, Penerangan dan Pengembangan Ekonomi Sosial. Ya, ekonomi dan sosial. Benar tuh yang tadi Pak Fahmi bilang, kalau kita presentasi tuh benar-benar waktu itu saya benar-benar nyiapin banget tuh presentasinya. Bahkan kalau nggak tahu ya kalau mahasiswa zaman sekarang tuh apakah setiap mau presentasi selalu latihan atau enggak. Cuma waktu masanya saya dan rekan-rekan saya itu setiap mau presentasi pasti kita latihan dulu gitu. Biar kayak ya tampil maksimal dan beneran bisa memaparkan sebenarnya gitu. Karena ya pengen mempersiapkan dengan baik gitu. Jadi kita lanjut ya Pak ya. Baik. Jadi sebenarnya fenomena megatrust ini Bapak suka mendengar nggak Pak? Waktu itu tuh sempat booming Pak sebenarnya, kayak tiba-tiba kayak bakal ada megatrust, Indonesia bakalan kena dan lain sebagainya gitu. Bapak sempat mendengar tentang hal itu juga kan pastinya? Iya. Nah, menurut Bapak apa sih Pak sebenarnya megatrust itu? Megatrust itu seperti ya kalau kita hampir setiap saat mengamati ramalan cuaca ya. Ramalan cuaca itu perhitungan alam dari sisi siklus atau hal-hal yang memang sudah berjalan, sudah teratur alam itu mengaturnya gitu loh. Karena ada ilmunya ya. Misalnya ramalan cuaca, ramalan musim ya. Lalu geologi, membaca lempengan segala macam itu. Jadi bagi saya itu bukan hanya mereka-reka atau menebak-nebak atau kalau dulu kan orang kadang-kadang membaca masa depan itu dengan dengan bantuan makhluk lain lah gitu ya. Orang pintar. Orang pintar minum iklan-iklan. Nah, jadi saya percaya itu. Saya percaya karena itu dasarnya adalah knowledge, dasarnya adalah ilmu pengetahuan gitu. Nah, yang kedua karena dia itu berdasarkan ilmu pengetahuan, maka kemudian presisinya juga tinggi. Presisi tinggi. Jadi artinya kalaupun kemudian meleset itu ya karena faktor lain yang memang ada 3 hal ya. Yang pertama ada mitigasi, yang kedua ada antisipasi, dan yang ketiga kalau itu kejadian ada rekonstruksi. Nah, jadi terhadap hal-hal yang sifatnya proyeksi, kan kalau di ekonomi selalu kita bicara estimasi, proyeksi ya, itu sebenarnya ilmu lain dari ekonomi yang ilmu lain seperti ekonomi ya, geologi, lalu ilmu alam ya, yang intinya adalah dia mendeteksi kejadian alam, dan itu sunatullah ya, udah tergaris bisa ditebak ya. Kalau kalian ikuti ramalan cuaca besok hujan, itu kan melesetnya kecil kan, meskipun hanya besok hujan, meskipun hanya misalnya mendung atau gerimis kan hujan juga gitu. Nah, kebetulan memang karena saya belajar di Eropa agak lama ya, 2-3-4 tahun, mereka itu hampir tiap hari lihat ramalan cuaca untuk melihat kostum. Jadi nggak ada salah kostum kayak kalian kadang-kadang panas-panas pakai jaket itu kan, atau sebenarnya pas kita kan suka begitu ya, lingkungan kita bukan familiar lah gitu ya. Jadi nggak, di sana itu hampir tiap pagi atau malam ya melihat ramalan cuaca besok apa. Karena misalnya besok angin kenceng yang harus kita pakai jaket. Besok bersalju ya. Saljunya itu kan juga ada salju yang lembut,
ada yang kasar kayak kerikil, ada yang kayak batu yang kadang-kadang kita keras banget. dan luka itu kalau kita nggak menyangka, ya nggak prepare lah gitu ya. Jadi kalau pas hujan kita bawa payung, pas kalau misalnya musim panas ya kita pakai pakaian yang lega, yang longgar gitu. Nah artinya kepercayaan terhadap satu prediksi alam itu saya sudah lama mengenalnya, dan megatrust ini juga bagian dari yang saya kira kita harus bisa mengantisipasi dan mitigasi gitu. Oke, kita bahas dari sisi pertama nih Pak, mitigasi atau pencegahan pertama lah ya. Lalu seharusnya apa sih yang harus kita mitigasi untuk menghadapi, kalau tadi misalnya cuaca kan oke, ada payung dan sebagainya, mungkin tahapannya lebih ringan ya. Tapi kan kalau megatrust ini tuh kadang isu-isu yang beredar itu adalah bahwa megatrust ini seperti tsunami tuh, bisa mengakibatkan tsunami karena saking besarnya gitu ya. Nah menurut Bapak apa sih mitigasi yang perlu kita lakukan, dari tentunya itu mitigasi dari berbagai sisi ya Pak, mungkin dari sisi politiknya juga bisa, ekonomi, sosial, maupun kita sebagai mahasiswa ataupun rakyat biasa yang tidak punya kewenangan akan hal tersebut, itu bagaimana? Ya, saya kira memang mitigasi yang paling penting dan paling utama itu dilakukan oleh atau didrive oleh pemerintah ya. Karena pemerintah ini kan mandat konstitusi pemerintah ini mendapatkan kewenangan untuk menggunakan duit negara ya, mengatur bagaimana negara ini lalu bekerja berjalan, termasuk bagaimana menghadapi bencana ya. Jadi pemerintah harus take lead, harus memimpin, harus menjadi lokomotif gitu. Nah, jadi mitigasi yang pertama memberikan informasi selengkap-lengkapnya, sedetailnya kepada masyarakat. Campaign ya, kampanye itu terus-terusan. Seperti marketing campaign itu kan kalian kalau kampanye mengenai hijab ya atau sepatu sneakers ya, itu kan pada akhirnya mereka nggak bosan-bosan. Pada akhirnya sampai kalian belanja sepatu, belanja jam, belanja apa-apa itu kalian terus-menerus ya, keep repeating. Nah, jadi campaign Megatrust ini harus terus-menerus supaya apa? Supaya masuk ke benaknya kita ya, menjadi satu perhatian orang bahwa ini tuh serius, bukan hanya main-main, karena sudah ada beberapa telaah atau kajian mengenai megatrust ini. Nah, jadi yang pertama harus ada informasi yang terbuka sedetail-detailnya sehingga masyarakat tahu apa yang sebenarnya terjadi ya. Yang istilah saya campaign tadi, kampanye besar-besaran. Nah, dari situ lalu diarahkan mana yang masuk mungkin bagian tadi ring of fire atau bagian yang sangat berbahaya. Di situ kan nanti pemukiman mulai dihindari ya. Lalu kerumunan crowd itu dihindari juga. Public space atau public utilities mulai dihindari segala macam. Jadi mitigasi itu setelah tahu informasi yang selengkap-lengkapnya, lalu di dirijennya itu pemerintah mulai menyesuaikan ya. Mitigasi itu pencegahan. Jadi kalau tsunami itu misalnya epicentrum gempa di mana itu kan sebenarnya bisa diketahui beberapa waktu sebelumnya gitu. Nah, yang kita sesalkan Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG itu ya, itu mengumumkan atau memberitahukan setelah terjadian. Kita sudah deteksi itu akan terjadi. Lah kenapa setelah kejadian itu kan? Iya, bahkan setelah gempa aja baru berapa menit kemudian baru muncul Pak itu kadang. Iya, dan mereka selalu bilang kita sudah tahu, kenapa nggak diberitahu sebelumnya gitu loh. Jadi itu excuse yang saya kira harus dirubah mindsetnya, bahwa nggak perlu kan mereka kadang-kadang was-was khawatir kalau diumumkan nanti menjadi kepanikan atau kalau salah nanti dikira tidak kuat presisinya segala macam ya. Jadi masyarakat ini perlu diyakinkan dan perlu diinformasikan seluas-luasnya supaya mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi ya. Nah, ini sebenarnya dilakukan oleh tadi yang kalau dicontohkan di Jepang ya, itu kebetulan saya juga pernah studi banding di simulasi bencananya Jepang ya. Jepang itu punya gedung tinggi kira-kira 10 lantai gitu. Di situ ada kalau kita main game itu ada grade 1 sampai 10 tingkat gempanya. Lalu anak-anak harus ngapain gitu. Jadi gempa sana. Saya ikut merasakan itu Pak, berani nggak gempa grade tinggi 10 kan, grade 6, grade 7 naik gitu. Jadi kayak digoncang-goncang gitu. Lalu tahu kalau misalnya mulai berjatuhan kita bersikap apa gitu, disimulasikan di situ. Nah, artinya pemerintah karena tadi ya dia punya
infrastruktur dan punya dana itu, mitigasinya itu termasuk kalau itu terjadi. Ya, mitigasi kan memang ada beberapa tahap ya. Kalau belum terjadi, mitigasi yang sifatnya antisipasi. Tapi yang sudah terjadi itu rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, yang terjadi itu juga mesti dipikirkan. Jadi yang pertama campaign, yang kedua kalau pas terjadi apa yang mesti terjadi. Dan tentu yang terakhir itu langkah-langkah rekonstruksi. Seperti waktu Aceh ya, Aceh lalu Jogja, lalu beberapa tempat yang besar itu kan ada semacam badan ya, lembaga negara yang mengurusi rekonstruksinya. Makanya kalau di Aceh itu BRR namanya, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi ya. Itu Aceh malah sekarang menjadi new build ya, membangun baru ya. Di antara saya pernah juga waktu membangun Aceh itu saya hampir setahun ya, Warawiri Jakarta Aceh ya, itu di sana standarnya malah di atas standar nasional ya, standar bangunan tadi anti gempa, standar jalan yang standar Amerika itu. Jadi karena kalau kita blessingnya itu hikmahnya kita dibantu masyarakat internasional, jadi standar kualitasnya sangat tinggi. Jadi mereka dibangun dengan kondisi yang jauh lebih baik dibanding rata-rata standar di Indonesia. Nah, artinya apa? Artinya SOP itu harus settle ya, pemerintah harus menempatkan SOP mulai dari campaign, lalu kalau terjadi antisipasinya apa, dan kalaupun sudah terjadi langkah-langkah rekonstruksinya apa, termasuk badan, pembiayaannya, lalu siapa yang melakukan dan bagaimana mengelola tata kelolanya dan seterusnya gitu. Jadi kan saya kira kuncinya tetap ada di pemerintah untuk mitigasi, untuk antisipasi dan untuk rekonstruksi itu. Oke, kita melanjutkan tadi Bapak bilang terkait SOP. Tapi menurut Bapak, apakah pemerintah saat ini sudah punya SOP yang pasti dan sudah disosialisasikan kepada kita semua masyarakat pada umum? Gitu? Seperti tadi saya sampaikan kan, kalian tadi juga merasakan kalau kejadian diumumkan setelah kejadian kan? Telat. Setelah apa yang sudah damage sudah terjadi. Jadi jangankan kita antisipasi atau mitigasi, justru kita mengantisipasi atau membangun kembali pun juga pemerintah belum menempatkan memposisikan sebagai pihak yang fasilitator gitu ya. Nah, jadi saya kira banyak banget ini PR-nya pemerintah untuk Megatrust ini ya. Selain dia menyiapkan kampanye tadi itu ya, supaya mitigasi dan antisipasi, juga menyiapkan SOP atau tata cara kalau itu sudah terjadi. Jadi masyarakat keseluruhan ya, tidak hanya masyarakat terdidik, tapi masyarakat keseluruhan ini mesti punya alert ya, alert seperti kalau kita mau terjadi sesuatu kan kadang-kadang kita terperanjat ya, misalnya mau hampir kena bara api ya, kita langsung loncat gitu kan. Nah, sampai refleksnya ya, alert itu peringatan secara cepat gitu. Alarm. Iya. Nah, jadi pemerintah memang kita harapkan ya, kalau memang belum bersikap begitu kita harus dorong gitu, supaya pemerintah selain punya data juga punya cara untuk menggunakan data mengenai Megatrust itu ya. Di mana saja, apa saja kerusakan, the worst skenario-nya bagaimana gitu ya, kalau misalnya itu terjadi. Betul sekali. Lagi yang tadi Bapak bilang juga, yang kita tarik dari Aceh, ternyata sekarang kan juga dia membangun kembali dengan hal yang lebih baik, apalagi itu juga dapat support internasional karena kan menarik perhatian banget ya Pak ya saat itu. Nah, kalau misalnya kita tarik lagi ya Pak ke tsunami Aceh tahun 2004, itu infrastrukturnya itu lama sekali pulihnya gitu. Kalaupun misalnya kita hanya mengandalkan dalam negeri, mungkin juga tidak secepat itu ya Pak pulihnya. Pasti butuh investasi-investasi dari asing juga. Nah, pertanyaannya adalah, jika kita bandingkan dengan Jepang yang tahun 2011 juga ada tsunami dan itu juga parah kan ya. Tapi pemulihannya begitu cepat pun dengan beberapa case di Jepang juga, makanya dia kayak mungkin persiapannya lebih matang atau bagaimana, alatnya sudah maju, tapi mengapa Indonesia tuh lambat gitu Pak dalam menyelesaikan
hal-hal yang sebenarnya itu kan perlu diselesaikan dengan cepat gitu. Menurut Iya. Bapak bagaimana? Iya, karena memang background atau culture pendidikan ya, SDM-nya memang rada beda ya. Kalau di Jepang karena memang mereka ini negara yang familiar ya, artinya biasa dengan bencana, sehingga pemerintah masyarakat itu sudah terbentuk. Kalau kita bicara lembaga itu udah corporate culture-nya itu udah jadi gitu. Oh, sejak dini itu. Sudah sejak dini ya. Jadi tadi seperti saya contohkan anak-anak kecil mengenal tentang ya gempa, tsunami itu kan bahasa Jepang itu ya. Iya. Jadi karena mereka punya kebiasaan atau sudah sering ada ombak besar di laut sehingga istilah itu kemudian dipakai secara internasional. Nah, jadi gempa dan tsunami ini menjadi satu yang familiar di Jepang sehingga sudah refleks. Nah, karena itu mereka sudah antisipasi mulai dari jangka pendek ya kalau terjadi apa yang mesti dilakukan maupun jangka panjang untuk mitigasi kalau itu terjadi ya. Misalnya tadi disampaikan rumah yang anti gempa, lalu jalur evakuasi, kemudian bahan-bahan bangunan yang tidak cepat tidak cepat roboh segala macam itu. Jadi itu teknologi yang memang mereka siapkan. Nah, kita mestinya nggak perlu malu untuk mempelajari dari negara lain itu ya. Kita kembali lagi ke tadi yang saya sampaikan, pemerintah ini memegang peran kunci ya. Satu, kita provider penyedia data tadi mengenai map-nya itu bagaimana, posisi-posisi yang memang kritikal itu di mana saja itu harus dibuka. Kedua, membuat juga culture-nya kita ini familiar dengan bencana. seperti Supaya apa? Supaya mereka tidak menganggap ini sebagai bagian dari takdir. Oh, iya. Jadi sebagian besar kita ini ya hikmahnya karena negara religius ya, agama yang kuat, yang menonjol, yang kemudian dikedepankan, sehingga kalau ada bencana udah ini udah Dari takdirnya. Allah, ya kan? Kita nggak Jadi bisa ngapa-ngapain, pasrah doang ya. nah, kita padahal dalam agama juga kita harus ikhtiar sebisa mungkin menghindari satu bencana. Kalaupun ada bencana pun kita juga harus menggunakan perhitungan-perhitungan gitu. Nah, jadi mindsetnya harus dirubah, harus dibalik bahwa bencana ini sebenarnya banyak yang bisa diantisipasi. Ya. Selain memang kadang-kadang lepas dari perhitungan gitu. Nah, yang ketiga ada upaya bersama ya dari pemerintah dan warga ya dan masyarakat untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi. Misal kalau dicontohkan tadi rumah-rumah yang anti gempa ya, atau rumah-rumah yang tidak di pinggir pantai, Pesisir gitu. ya, itu juga dilakukan. Itu kan selain pemerintah juga masyarakat akan bisa menjadikan kolektif kesadaran kolektif kan untuk tadi membangun teknologi anti gempa, menempati hal-hal tempat-tempat yang memang sudah ada pemberitahuannya kalau di situ rentan dan segala macam. Nah, jadi kolaborasi pemerintah dengan masyarakat itu sangat penting untuk mencegah bahwa itu akan terjadi. Gitu. Oke. Sepaham. Karena tapi kalau misalnya kita lihat ya Pak, ternyata kan pemerintah sebenarnya PR-nya sebanyak itu ya Pak. Bahkan mungkin setiap pergantian juga masih banyak yang mungkin belum menjadikan itu sebuah hal yang prioritas gitu. Karena mungkin sejak kurikulum juga ya kayaknya sekarang juga maksudnya pembelajaran tentang bencana itu juga belum digaungkan sih Pak. Bahkan kayak selama ini mungkin yang pemilu kemarin juga kayaknya nggak ada istilah untuk penanganan bencana kayak gitu. Terus bahkan yang pilkada saat ini juga nggak ada yang bawa visi misi tentang bencana-bencana gitu. Itu kenapa Pak menurut Bapak? Ya itu tadi karena lebih menonjol sisi beliefnya, keyakinannya. Kalau memang belum bencana nggak akan kena kita gitu loh. Jadi harus ngalamin dulu baru belajar. Padahal kan kita udah ada tsunami Aceh gitu. Ya Jogja ya, Iya, gede juga gempa Padang. Jogja iya kan. Banyak gempa yang
Lah ya, toh setelah terjadi pun mereka pada akhirnya kita banyak maksiat gitu Iya, kan. maksudnya kan selalu mengaitkan hal tersebut ke hal yang sebenarnya kita sebenarnya bisa mitigasi dan kita bisa memperbaiki Persis, gitu. iya. Tapi ya kayak gitu, kenapa ya? Iya, makanya tadi bagian yang ketiga tadi kolaborasi pemerintah dengan masyarakat itu salah satunya dengan tokoh-tokoh agama. Ya. Berarti Saya harus kira melibatkan. betul. Jadi mestinya tokoh-tokoh agama juga mesti memposisikan ya sebagai pihak yang educate society ya. Oh Jadi ya, benar. mereka jangan hanya kemudian kalau terjadi bencana atau terjadi hal-hal yang memang alam itu kemudian ditakdir. Oh ya. Padahal alam itu kan terjadi satu memang dia konstruksinya udah jelas. Kedua itu predicted gitu, bisa diprediksi. Ya, seperti ramalan cuaca ya. Seperti kalau kita bicara bulan ya, hisab dengan peralihan waktu siang malam segala semuanya kan bisa diprediksi, bisa diperhitungkan, ada ilmunya gitu. Nah, dengan menggunakan ilmu pengetahuan itu para tokoh agama atau para orang-orang yang dihormati di agama itu lalu mengeduket umatnya bahwa selain menyerahkan kepada kepercayaan juga harus ada ikhtiar untuk menghindari dan juga untuk bangkit dari bencana kalau itu terjadi. Nah, tadi contohkan Jepang cepat itu salah satunya karena masyarakatnya yang memang punya punya awareness dan punya semangat untuk rebuild, untuk membangun kembali. Ya. Yang saya ingat itu tahun berapa itu ya, yang 2011 tadi ya, yang terjadi di 2011. Osaka itu gedung-gedung memang roboh, flyover itu roboh, udah anti gempa tapi tetap juga roboh juga. Nah, karena mereka tahu ini kalau bukan mereka tidak ada orang lain atau pihak lain yang akan membangun, ya mereka punya passion yang tinggi untuk rebuild tadi itu. Ibaratnya siapa lagi kalau bukan kita sendiri kan, ini kan rumah kita, ibaratnya kan seperti itu ya Pak ya. Iya. Lalu selanjutnya nih Pak, kalau misalnya tadi kayak mega trust gitu kan berarti otomatis banyak bangunan-bangunan yang hancur dan infrastruktur juga mungkin yang anti gempa juga kan tidak menutup kemungkinan tetap nggak bisa juga. Iya, tetap maksudnya ya tetap runtuh juga gitu. Lalu bagaimana kaitan apakah investasi asing maupun dalam negeri itu tetap mau invest ke negara yang kena megatrust contoh Indonesia gitu, apakah kayak bisa berdampak mengurangi aliran investasi itu sendiri? Kalau menurut saya nggak ada pengaruh yang signifikan ya dengan adanya megatrust ini. Maksud saya gini, kalau melihat bencana itu hampir sebenarnya terjadi ya di Amerika kemarin ada kebakaran hutan yang besar ya, yang tadinya itu terjadi di negara-negara yang ceroboh seperti kita ya, Brazil, Amerika, Australia pun juga ada bencana karena musim panas yang panjang disertai dengan angin ya, jadi kebakaran. Nah, yang mau saya katakan adalah bencana itu sebenarnya diyakini oleh pelaku bisnis itu menjadi satu kejadian yang dialami oleh semua negara. Ya, jadi mereka tidak terlalu menganggap bencana sebagai handicap. Yang mereka ingin ketahui sebenarnya bagaimana pemerintah mengelolanya gitu. Yang seperti saya bilang tadi, harus ada data yang menjadi pegangan. Ya, pelaku bisnis itu kan yang paling penting adalah certainty, ya, kepastian. Sehingga manakala ada perubahan musim ya, perubahan pemerintahan, perubahan musim pemerintahan atau perubahan lingkungan itu menjadi perhatian investor, sehingga karena mereka ingin kepastian itu, pemerintah menyediakan data yang pasti. Misalnya tadi yang saya sampaikan titik-titik kritikal ya, ring of fire tadi, industri misalnya ya. Kalau kita bicarakan industri kan selalu mencari lahan yang luas, yang dekat dengan raw materials ya, bahan-bahan baku. Nah, kalau bahan baku itu dekat dengan ring of fire tadi, tentu mereka akan hindari gitu. Tapi tetap mereka mau bangun itu kawasan ekonomi khusus ya, yang terjadi yang di Sorong ya, di Papua. Papua kan juga tidak lepas dari gempa juga kan? Iya, betul. Benda besar di Manokwari, di Jayapura. Nah,
lalu mereka pindahkan ke Sorong. Sekarang bikin di Sorong, investor besar tuh dari Iya. Korea, Jepang ya. Karena di Sorong ini relatif tidak mendekati pusat-pusat potensi bencana alam itu tadi. Jadi yang ingin saya katakan adalah kalau pemerintah bisa menyediakan data itu ya, lalu memberikan gambaran mana-mana saja yang potensial dan apalagi diikuti dengan langkah-langkah mitigasi dan antisipasi, investor juga tetap akan invest gitu kalau memang itu kondusif ya. Jadi yang paling penting kepastian dan pada akhirnya menciptakan iklim yang kondusif. Dan yang ketiga, ini kenapa Jepang dipercaya oleh pelaku bisnis, mereka tahu cara setelah kejadian itu Harus ngapain? harus ngapain ya. Dari mulai anak-anak pelaku bisnis ya sampai dengan ya katakan orang tua segala macam itu Betul. apa yang mesti dilakukan kalau itu terjadi gitu. Ditambah kalau memang ada strategi rebuild-nya, membangun kembalinya. Jadi mereka investor kalau misalnya masuk ke satu wilayah tentu dia ingin sudah cost recovery ya, atau dihitung return on investment-nya. Kalau memang suatu saat itu terhambat ya return on investment-nya itu karena bencana, maka harus apa kompensasinya. Ya salah satunya kalau kita bicara tentang membuka industri kan ada tax holiday ya, ada kompensasi mempermudah ekspor segala macam itu. Nah, kalau ada bencana terjadi itu pemerintah juga memberikan alternatif ya, salah satunya ya dengan tadi ikut menanggung atau ikut berbagi risiko. Si pemerintah misalnya, itu harusnya. Pemerintah iya. Ya Jepang itu misalnya Saitama kemarin kan ada radiasi pembangkit nuklir ya. Itu kan besar sekali yang harus ditanggung oleh pemerintah karena dia bayar asuransi perusahaan-perusahaan yang terkena imbas dari reaktor Saitama itu kan harus away, harus pergi mereka. Nah, itu kan juga nggak kecil ya. Sehingga investor ini lalu menyadari bahwa dia tidak akan kemudian loss ya, kehilangan besar kalau memang bencana itu terjadi gitu. Jadi pre dan post satu bencana itu penting sekali untuk investor. Oke. Tadi kita sudah bahas dari hulu ke hilir, hampir sebagian kita bahas ya Pak ya tentang gempa dan dari pemerintah juga yang ternyata masih banyak banget PR-nya. Semoga dari pemerintah juga nonton ya. Sebenarnya PR kamu tuh banyak ya. Jadi jangan senang-senang, kita semua punya PR gitu. Terus selanjutnya nih Pak, saya mau tanya juga, kalau misalnya masih kaitannya dengan Jepang dan Indonesia juga tadi disebut juga Ring of Fire karena kita ada di daerah yang seperti itu gitu. Lalu apakah Indonesia juga perlu menyiapkan bangunan-bangunan anti gempa? Maksudnya kayak bangunan-bangunan yang berarti kan itu butuh cost yang lebih juga ya Pak. Apakah Indonesia mampu untuk melakukan hal tersebut dan perlukah hal tersebut dilakukan? Ya saya kira itu sudah diintrodusir juga ya pemerintah waktu tsunami Aceh dan lalu yang beberapa gempa terakhir ini ya Padang, sebelumnya Jogja, lalu di Bandung kemarin kan juga terjadi kan itu. Iya benar. Sudah didengungkan banyak ya. Yang belum itu adalah dibuatkan masalnya, mass productionnya itu. Oh iya benar. Jadi misalnya rumah anti gempa tadi ya, tidak hanya rumah sebenarnya, ada jembatan, ada ya semua infrastruktur karena semuanya itu bisa kena sebenarnya kan. persis ya. Dia kan kayak efek domino itu kan, Ya, jadi satu kena langsung berembet kemana-mana ya. Nah jadi saya kira anggapan ya bahwa rumah anti gempa atau bangunan anti gempa itu mahal itu juga mesti diluruskan ya, karena saya dengar-dengar juga kadang-kadang teknologi kita itu bisa sudah anti gempa, misal bangunan yang berbahan bangunan atau infrastruktur berbahan bambu itu relatif tahan terhadap gempa. Oh iya Pak. Iya. Justru yang dari bambu kayu kayak gitu. Iya, itu maksud saya gini, untuk lokasi-lokasi tertentu di daerah gunung atau ada apa yang memang itu punya banyak ya bambu itu banyak, itu juga nggak harus semuanya
dengan bangunan-bangunan yang modern ya, dengan bangunan apa hebel apa cor-coran semen gitu ya, yang memang mereka punya inilah, kita tidak di bidang. Intinya adalah bahwa alam itu sebenarnya bisa dipakai untuk memitigasi ya, dan kita punya gitu. Iya, iya Ya betul. tadi bambu, kayu, lalu apa lagi ya? Mbak, Anyaman gitu. iya, ini Batu, apa? batu. Batu kerikil ya, Iya, ha. batu dan kerikil yang apa? Tingkat kekuatannya tidak harus banyak. Ya, jadi ya nanti kita bisa cek ke orang bangunan ya. Kalau komposisinya yang biasanya itu kan banyak pasir dan semen. Oh iya, Ya, ha. ya itu salah satu untuk mengurangi tahan gempa supaya dia lentur itu ada kerikilnya, ada batu kecilnya gitu. Nah, itu kita punya banyak juga. Gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa teknologi anti gempa segala macam itu tidak semuanya mahal. Ya. Kalau kemudian kita manfaatin apa yang ada di sekitar tempat-tempat ring of fire itu, gitu. Terus yang tidak kalah penting selalu dicari ya inovasi-inovasi untuk anti gempa itu. Apakah apa RT RW-nya, rancangan tata ruang dan wilayahnya itu diatur mana yang potensial, mana yang tidak ya. Kemudian mana yang bisa ditempati, mana yang tidak boleh ditempati itu harus clear. Lalu apa dan siapa yang bisa, jadi misalnya orang-orang tua ya jangan ditaruh di tempat yang gampang gempa ya. Tapi misalnya tempat-tempat yang di situ Lebih dormitory, relatif aman lah ya, Pak. nah itu juga. Kira-kira itu ya garis besarnya. Jadi antisipasi itu harus berangkat dari yang kita punya ya, tidak harus ngikutin Jepang yang mahal itu. Iya betul sekali. Berarti yang paling penting adalah tadi edukasi, peran pemerintah juga itu penting banget, karena edukasi juga kan asalnya dari pemerintah juga udah pasti sebagai pembuat kebijakan. Sama selama tidak ada oknum-oknum yang mengambil keuntungan dikala ada bencana-bencana itu, berarti yang ibarat kata kalau misalnya tadi kayak apa tuh ruangan-ruangan yang bangunan anti gempa itu tapi misalnya diambil oknum, kan juga bisa jadi persepsi yang salah juga kan Pak sebenarnya, karena bikin orang itu padahal dengan maksudnya bahan-bahan yang kita punya juga sebenarnya bisa gitu, cuma persepsi yang kadang salah itu ternyata harus diluruskan. Iya, jadi mereka nggak mau bangun bangunan anti gempa, standar anti gempa karena mahal. Iya, ya. karena persepsinya kayak apa sih ini mahal nih, kayak gini persiapannya gitu. Ternyata sebenarnya enggak seperti Ada juga yang moral hazard si arsitek ataupun mandornya ngemahalin itu. Nah itu juga kan ibaratnya kasihan yang maksudnya rakyat-rakyat yang biasa terus di pesisir gitu pengen rumahnya anti gimana-gimana, tapi kenanya orang yang kayak gitu kan kasihan gitu ya ibaratnya. Jadi jasa konstruksi itu lalu menjadikan anti gempa itu menjadi faktor yang membuat mahal. Iya, kosnya Kok jadi mahal banget? Nah, kan anti gempa. Ya, jadi kan bisa mereka banget alasannya. jadi selling point-nya dari situ. Gitu. Padahal kan kalau itu dibuat Promosinya di generik situ. ya. Oke, jadi itu ya guys pembahasan kita pada hari ini. Semoga teman-teman di sini juga dapat banyak insight dari tentang megatrust, gempa dan mitigasi sebagainya. Mungkin dari Pak Fahmi ada yang ingin disampaikan closing statement? Iya. Ya, jadi saya kira megatrust ini memang sesuatu yang mengerikan ya. Tapi kalau kita dalami ya, kalau misalnya pemerintah masih terbatas informasinya, coba kita semua lihat persisnya seperti apa megatrust itu. Lalu yang kedua, kita ya mulai dari kita dan lingkungan kita ya. Adik-adik mahasiswa misalnya mempelajari atau melihat megatrust ada di sekitar sini, misalnya di sekitar kampus kita ini ya. Kemudian dengan komunitasnya ya, dengan circle-nya mencoba untuk mengantisipasi dan mitigasi. Jadi gempa kalaupun itu misalnya terjadi, kan pernah terjadi ya? Ya. Di Ciputat kan pernah terjadi juga kan? Pernah. Lalu Saya di lantai berapa? 4 atau 5 gitu, gempa terasa banget itu. Nah, itu dia kayak naik kuda ya. Kita kadang-kadang pas kejadian kaget dan malah seru-seruan kan jadi. Nah, tapi yang paling penting adalah kalau kejadian itu lalu apa yang mesti dilakukan? Refleksnya itu apa gitu. Ya, kalau yang mudah itu kan jangan
mendekati yang gampang roboh segala macam. Jadi kenali ya lokasinya, kedua kenali actionnya kalau itu terjadi, ketiga juga kita mesti berbagi informasi dan data tadi. Jadi lingkungan kalian, lingkungan kita semua, kalau memang itu di sekitar kita, sampaikan ya dengan cara-cara yang biasa di sela-sela kuliah, di mata kuliah apa, atau kalau kegiatan organisasi ya kalian punya intra kampus, ekstra kampus, itu ya disampaikan bahwa vegetarian itu nyata ya. Cuma bagaimana kita mensikapinya itu yang paling penting. Dan kalau kita mensikapi tidak dengan ketakutan ya. Kalau dengan ketakutan kita panik duluan. Tapi dengan langkah-langkah ya. Sehingga kalau itu terjadi tidak membuat kita larut dalam kepanikan, tapi kita tahu bagaimana menghindarinya. Kira-kira begitu ya? Ya. Moga-moga ada manfaatnya. Banyak Ya. Pak Fahmi. Terima kasih banyak Pak Fahmi atas waktunya, semoga sehat selalu dan jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. See you next video, bye bye.